Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji serta syukur yang hanya milik Allah karena atas dengan nikmat, hidayah, serta rizki yang telah Dia berikanlah kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu kembali, bertatap muka kembali dipertemukan melalui Golden Habits Forum yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin, tabiatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, seluruh partisipan Golden Habits Forum yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali dan pada hari ini kita sudah memasuki episode yang ke-46. Insya Allah topik dari pembahasan pagi ini berkaitan erat dengan menjauhi perilaku tabdzir. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga sudah hadir bersama kita semua, Ustadz kita semua, guru kita, beliau Dr. Haji Agus Sukaja. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja. Sebelum kita mulai, mohon berkenan untuk memute-kan terlebih dahulu semua mikrofon yang ada di Bapak dan Ibu sekalian agar proses penyampaian materi berjalan secara maksimal. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mari kita sama-sama buka acara atau forum Golden Habit pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada beliau Dr. Haji Agus Sukaja untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita dapat kembali berjumpa di dalam Golden Habit Forum. Mudah-mudahan kita senantiasa mudawamah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dan sebelum mengawali Bapak Ibu sekalian, ini background yang saya gunakan, ini adalah background tentang belajar bahasa Arab Al-Quran. Yang kita berharap ini bisa menjadi gerakan kita, gerakan umat Islam untuk mengajak semua umat Islam mengerti Al-Quran langsung dari bahasa aslinya, bahasa Arab. Jadi pelan-pelan secara terstruktur, marilah ya, kita ajak umat Islam untuk mengerti bahasa Arab Al-Quran. Nah, kita mulai dari diri kita. Ya. Saya belajar, Bapak Ibu sekalian belajar, ya, dan mengajak orang untuk belajar. Ya, mulai dari keluarga kita, ya, sahabat-sahabat kita, yang kebetulan menjadi pimpinan itu anak buah diajak, sehingga kita berharap kecemerlangan umat Islam dapat kembali kita peroleh ya, dengan memahami Al-Quran ini, karena ini adalah kunci. Saya kira kebangkitan umat Islam tidak mungkin ya diwujudkan tanpa pemahaman Al-Quran ini.
Karena inilah sebagai landasan hidup kita. Baik, Bapak-Ibu sekalian, topik kita hari ini adalah tentang menghindari tabdzir. Kali ini kita fokus pembahasan menghindari tabdzir dalam makan. Jadi mungkin di episode berikutnya tabdzir dalam bidang yang lain. Bapak sekalian, ini pengertian tabdzir. Ini secara etimologi artinya pemborosan yang berasal dari kata badzara, yubadziru tabdziran. Ini artinya pemborosan. Jadi perilaku tabdzir itu adalah perilaku boros. Dalam istilah, itu bisa membelanjakan atau mengeluarkan harta benda yang tidak ada manfaatnya dan bukan di jalan Allah. Banyak pengertian-pengertian yang lain, tapi ini saya ambil salah satu di antaranya. Dari mengeluarkan harta benda yang tidak ada manfaatnya dan bukan di jalan Allah. Nah, terkait dengan masalah ini, Allah melarang kita itu berperilaku suka memubadzirkan sesuatu. Dalam surah Al-Isra ayat 26 hingga 27, Allah berfirman, wa atidal qurba haqqahu wal miskin wabnas sabil wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan janganlah kamu berperilaku mubadzir. Sesungguhnya yang berperilaku mubadzir adalah temannya setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, ini perilaku mubadzir itu diidentikan dengan perilaku setan. Perilaku setan yang ingkar kepada Tuhannya. Maka orang yang punya perilaku mubadzir itu sebenarnya mendekati keingkaran. Jadi perilakunya menjadi perilaku yang mirip setan. Ini sesuatu yang luar biasa. Boros itu adalah perilaku setan. Dalam ayat yang lain terkait dengan makan, ini menggunakan kata israf, wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Di kalimat di sini yang digunakan adalah israf, la tusrifu. Allah tidak menyukai orang yang suka berlebih-lebihan. Ini terkait ayat terkait makan. Nah, topik bahasan kita kali ini perilaku tabdzir di dalam makan. Ini beberapa prinsip makan, adab makan. Ini antara lain kita dituntunkan kalau ada makanan yang jatuh saja,
Rasulullah meminta kita untuk mengambil, membuang yang kotor dan yang bersih tetap dimakan. Idza waqa'at luqmatu ahadikum fal ya'khulha fal yumit maka nabiha min adza wal ya'kulha wala yada'ha lisyaitan. Apabila suapan makanan salah seorang di antara kalian jatuh, ambillah kembali, lalu buang bagian yang kotor, dan makanlah bagian yang bersih. Jangan dibiarkan suapan tersebut dimakan setan. Jadi menyisakan makanan itu memberikan konsumsi buat setan, memberikan kekuatan buat setan. Ini kita jangan hanya memahami secara letterlek, tetapi secara perlambang memberikan makan itu adalah perbuatan yang menguatkan, membuat dia bisa bertahan. Jadi memberi makan setan itu berarti menguatkan pengaruh setan, sehingga pengaruh setan itu akan besar. Jadi kalau kita membiarkan makanan jatuh tersisa padahal masih ada yang bersih, itu memberikan makan setan, itu artinya menguatkan pengaruh setan terhadap diri kita. Itu kita mesti memahami bahwa perlambangnya adalah begitu. Kalau kita memberikan makan kepada orang miskin, itu menguatkan orang miskin. Kita memberikan makan kepada setan, itu menguatkan pengaruh setan. Kepada siapa? Kepada yang memberi makan, kepada kita. Ini makanan jatuh loh ini. Jatuh, itu mesti diambil, yang kotor dibuang, yang bersih dimakan. Kita lihat hadis yang lain. Wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Janganlah dia sapu tangannya dengan serbet sebelum dia jilati jarinya. Karena dia tidak tahu makanan mana yang membawa berkah. Hadis riwayat Muslim. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini kita makan pakai tangan. Ya. Ada makanan-makanan yang masih melekat, menempel di tangan. Ini falyul'iqha, dijilati. Ya, supaya apa? Makanan yang menempel di tangan kita itu termakan. Dilarang kita melap dengan tisu, dengan terserbet, ya, sehingga makanan terikut dengan tisu. Ini betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai makanan. Jangan sampai terbuang percuma. Apalagi kemudian kalau sisa itu memberi makanan kepada setan. Nah, kita makan itu dituntunkan secukupnya saja. Secukupnya itu seberapa? Ma mala adamiyun wi'a'an syarron min batnihi hasbubnu adam luqaimat yuqimna sulbahu fa illam yaf'al fa sulus li ta'ami wa sulus li syarabi wa sulus linafasihi. Tidak ada tempat yang diisi manusia lebih buruk dari perutnya. Cukuplah baginya makan beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya. Apabila tidak bisa, maka ia bisa mengisi perutnya sepertiga makanan, sepertiga minuman,
dan sepertiga untuk nafasnya. Ini indikator sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga nafas, ya, itu sebenarnya tidak sampai merasa kekenyangan. Kalau orang merasa kekenyangan itu sudah pasti melebihi dari porsi ini. Jadi kita makan secukupnya, ya, ini bahkan cukup untuk menegakkan tulang punggungnya. Artinya bisa untuk melakukan aktivitas, tidak berlebihan. Nah, ini dalam kajian sebelumnya saya pernah menyampaikan, ya, bahwa makan secukupnya itu ternyata merupakan prinsip hidup sehat. Dan Shigeo Haruyama itu menemukan orang-orang yang banyak makan itu banyak sekali masalah kesehatan, dan orang-orang yang makan secukupnya bahkan sering lapar itu memberikan dampak kesehatan yang luar biasa. Profesor Hiromi Shinya itu membuat terapi puasa, ya, seperti puasanya umat Islam, ya sekitar 14 jam sehari. Nah, ternyata banyak pasien-pasiennya yang punya banyak masalah kesehatan. Itu dengan puasa itu masalah-masalah kesehatannya itu banyak yang bisa teratasi. Ini Profesor Hiromi Shinya di Amerika Serikat, ya, di dalam menjalankan prakteknya, ya. Dan Shigeo Haruyama juga menemukan sering lapar itu ternyata memiliki peluang harapan hidup yang lebih panjang. Dari orang yang sering lapar itu usianya relatif lebih panjang. Sehingga tuntunan makan secukupnya itu merupakan metode untuk sehat yang luar biasa. Rumah sakit sekarang ini banyak diisi oleh orang-orang yang kelebihan makan. Kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi, asam uratnya tinggi, dengan berbagai macam akibatnya yang luar biasa. Itu adalah sebenarnya karena apa? Kelebihan makan. Bapak Ibu sekalian, ini ada temuan yang menurut saya sangat menarik ini terkait dengan pola makan. Indonesia itu menghasilkan sampah makanan hingga 13 juta ton per tahun. Ini data dari FAO, lembaga pangannya WHO. 13 juta ton. Nah, jumlah sampah makanan dalam 1 tahun setara dengan yang bisa dikonsumsi 28 juta orang. Bayangkan, sisa makanan itu, ya, bisa diberikan atau menjadi dikonsumsi oleh 28 juta orang. 28 juta orang ini kurang lebih sama dengan populasi penduduk miskin di Indonesia. Bayangkan Bapak sekalian, ya. 28 populasi penduduk miskin di Indonesia, ya, itu bisa diberi makan dengan apa? Sampah, ya, yang sudah jadi sampah. Dan Indonesia itu jadi negara penghasil sampah makanan terbanyak kedua di dunia. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan perilaku tabdzir di dalam makanan. Sampahnya saja 13 juta ton bisa untuk memberi makan 28 juta orang. Orang miskin di Indonesia bisa teratasi kalau perilaku tabdzir ini bisa dihindari. Nah, ini yang luar biasa lagi, Jakarta. Jakarta itu ternyata menjadi penyumbang sampah makanan terbesar di Indonesia. Mencapai berapa? 7.500 ton per
hari. Ya, bayangkan ya, 7.500 ton per hari. Nah, sampah makanan yang terbuang itu setara dengan 27 triliun rupiah. Ini menurut BPS 2017, data yang saya dapatkan. Betapa perilaku tabdzir dalam kaitannya dengan makanan itu begitu luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita membayangkan bagaimana beratnya kita mendapatkan makanan itu, Masya Allah, ini membuat kita prihatin. Yang merasakan berat bukan Bapak Ibu sekalian yang punya uang cukup. Ya, jadi kalau misalnya perlu beras tinggal beli, ya mungkin 1 kilo itu nggak terasa, atau kita beli beras itu nggak terasa karena penghasilan kita jauh di atas itu. Tapi coba dibayangkan, bagaimana Pak Tani menghasilkan makanan-makanan itu, kerja yang dilakukan itu luar biasa. Merawat, mulai membajak sawahnya, kemudian menanam, merawat, menunggu sampai 3 bulan baru bisa panen. Setelah panen tidak bisa langsung dikonsumsi, dia harus petik dulu, dia harus sabetkan dulu, baru kemudian digiling, baru dapat beras. Itu sebuah proses yang melelahkan. Demikian juga kalau kita menanam buah-buahan dan lain sebagainya, itu prosesnya melelahkan. Saya mencoba menjadi petani, Bapak Ibu sekalian, ya. Ya meskipun dalam dalam lingkup yang kecil, bagaimana merawat tanaman, kita menyirami tiap hari, ya. Kemudian menjaga dari hama. Wah, itu ternyata perlu effort yang tinggi. Sehingga kalau kita membayangkan Pak Tani, nggak tega itu kita menyisakan makanan, nggak tega. Pak Tani begitu pengorbanannya begitu besar, sementara penghasilan Pak Tani besar apa tidak? Kecil. Petani kita banyak miskin-miskin. Kita memberikan apresiasi ke Pak Tani itu kecil sehingga ya kehidupan petani kita itu rata-rata orang-orang yang miskin. Nah, apa yang dilakukan? Mereka sudah menghasilkan makanan yang kita makan, jeripayanya tidak kita hargai. Harganya kita membeli dengan harga yang sangat murah, sehingga petani itu banyak yang sebenarnya rugi. Petani yang mengerjakan sawahnya, itu dibandingkan pegawai, itu hasil sawahnya itu di bawah UMR. Jadi berapa modal yang harus dia keluarkan untuk merawat tanamannya, kemudian tenaganya yang digunakan untuk merawat tanamannya itu, kalau dikonversikan ya, dengan keuntungan yang dia peroleh, harga jual hasil panennya dikurangi operasional, dibagi masa waktu yang diperlukan untuk panen, itu ketemuannya jauh di bawah UMR. Ini kita mengapresiasi petani rendah, masih tega ya, membuang makanan. Ini dari aspek kita berempati kepada petani. Nah, dari aspek apa yang Rasulullah tuntunkan, wah ini kan luar biasa ya, jatuh aja mesti diambil. Yang melekat di tangan itu juga harus dijilat, dimasukkan ke dalam perut. Jadi kalau kita melihat dari aspek bagaimana Rasulullah SAW menuntunkan kita untuk makan, makanan-makanan itu jangan mubadzir. Ini perilaku masyarakat di Indonesia masih jauh dari sana. Sehingga pengaruh setan itu begitu kuat. Karena perilaku tabdzir ini akan menghadirkan pengaruh setan. Kita memberikan makanan kepada setan, menyuburkan kehidupan setan untuk berpengaruh pada diri kita. Ini persoalan kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, mari kita atasi bersama. Nah,
Ini para ibu-ibu sekalian, ya. Ini mari kita coba untuk menghindari tabdzir. Nah ini Bapak Ibu ya, di rumah, ini kalau kita memasak, kita suka masak secukupnya sesuai dengan keperluan keluarga atau berlebihan. Kalau berlebihan, pasti banyak makanan-makanan yang dibuang. Nah, ini monggo ini kita apa namanya? Kita evaluasi. Dan ini ya kita melihat ya yang buangan yang besar itu di restoran-restoran itu kelihatan sekali. Ya. Rata-rata restoran itu membuang sisa makanan yang banyak. Itu didapat dari mana? Dari perilaku makan pelanggannya. Makanya tidak dihabiskan, sisanya banyak ya. Dan itu mereka yang mencari sisa-sisa makanan di restoran itu biasanya akan mendapatkan banyak. Belum lagi di catering. Dan itu bermula dari apa? Dari perilaku kita yang suka tidak menghabiskan. Jadi memasaknya berlebihan, akhirnya lebih banyak yang dibuang. Yang kedua, nah ini biasanya perilaku kita ya, perilaku orang per orang, mengambil secukupnya atau berlebihan. Sehingga cara makan yang baik itu ya disajikan, kita ngambil sesuai porsi yang biasa kita makan. Ini yang paling baik ya. Jadi yang kita makan, kita ngambilnya secukupnya, kita ambil yang kira-kira bisa kita makan, sehingga kalau ada makanan yang masih asing, jangan langsung ambil banyak, ambil sedikit, dicicip, cocok, baru ngambil. Sehingga tidak bersisa, piringnya bersih. Yang tersisa tinggal apa? Tinggal yang tidak bisa dimakan. Misalnya kalau kita makan sop iga, itu yang tersisa tinggal tinggal tulangnya. Makan ikan yang tersisa tinggal yang tidak bisa dimakan, tulang-tulangnya. Ya itu memang tidak perlu kita makan. Ya. Meskipun sekarang ada teknologi ya tulang lunak gitu ya, sehingga tulang-tulangnya pun juga bisa dimakan semuanya. Tetapi perilaku mengambil berlebihan ini nampaknya menjadi perilaku banyak orang. Apalagi sekarang ini ada tradisi acara-acara itu konsumsinya pakai kotak, nasi kotak atau nasi bungkus. Nasi kotak ini porsinya sesuai dengan porsi yang menyajikan, kadang-kadang tidak pas ya, tidak pas. Saya pribadi biasanya hampir selalu tidak habis kalau kita pakai porsi umum itu, ya, karena makannya tidak terlalu banyak. Ini sehingga apa? Sehingga di dalam acara-acara makan bersama pakai kotak, pakai bungkus, ya, itu sisanya luar biasa banyaknya. Nah, belum lagi yang nanti tidak selera ya baru dicoba sebentar udah ditinggalkan. Nah, ini yang Bapak Ibu sekalian perlu kita pikirkan. Ya. Bagaimana kita membuat porsi makan yang pasti habis. Lebih bagus nambah tanduk ya, daripada kita menyisakan makanan. Kalau di Jogja itu di angkringan-angkringan itu ada menu nasi kucing. Nasi kucing ini istilah bukan nasi untuk kucing ya. Nasi yang porsinya kecil banget ya, sedikit sekali. Biasanya kalau kita makan satu porsi nggak cukup ya, paling 2-3. Tapi keuntungannya apa? Keuntungannya jarang tabdzir. Jadi ngambil satu bungkus habis ya, masih belum terasa menguatkan, ambil satu bungkus lagi. Jadi nggak sisa. Tapi untuk acara-acara yang biasa, nasi kotak, nasi bungkus itu biasanya porsinya banyak sehingga sulit untuk bisa menghabiskan.
ya, terutama yang lagi diet ya atau menderita penyakit gula sehingga porsi makannya harus dibatasi, itu tidak cocok dengan nasi bungkus, nasi kotak, karena itu ya sudah segitu, habis nggak habis ya segitu. Nah, ini kalau misalnya kita bisa model prasmanan itu sebenarnya paling bagus ya. Nah, kita ngambil sesuai dengan porsinya. Tapi Bapak Ibu sekalian, prasmanan pun ini kalau kita melihat di orang-orang walimatul urus, kita juga melihat di situ sisa-sisa makanan yang banyak sekali. Semangat ngambil banyak, tapi begitu makan rasanya nggak pas, ditaruh. Ini perilaku-perilaku yang menurut saya ini perilaku tabdzir yang kita perlu untuk menghindari, Bapak Ibu sekalian. Di dalam makanan ini, Masya Allah. Kenapa ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah dalam hal makan ini banyak kita tinggalkan? Perkaranya sepele, kecil ya, tabdzir. Tapi ini kalau kita bisa membiasakan diri, selalu menghabiskan apa yang kita ambil. Jadi kita tidak bernafsu untuk mengambil banyak, ya sedikit-sedikit, lebih bagus nanti habis, nambah lagi, seberapa nambahnya porsinya sudah bisa kita perkirakan kapasitas perut kita. Dan kita, Bapak Ibu sekalian, ini kan mengenali ya, seberapa sih kapasitas perut kita, seberapa sih biasanya kita makan, atau seberapa sih seharusnya kita makan, sehingga kita tidak mengambil berlebihan. Nah, dalam hal ini bangsa Indonesia secara keseluruhan dengan data yang saya temukan tadi, penghasil sampah yang luar biasa dalam hal makanan ini bersahabat dengan setan. Kita mulai ya, kita exit setan di dalam diri kita. Salah satu cara mengexit adalah membiarkan ya, pengaruhnya tidak berada di dalam diri kita ya, dengan menghindari tabdzir di bidang makanan ini. Kemudian di keluarga kita, ya, kita bimbingkan kepada semuanya, makan habis, ya. Makan harus habis. Ya. Boleh menyisakan memang yang tidak bisa dimakan. Bahkan jangan biarkan satu upo, ya, upo itu satu butir nasi itu ya, sebutir nasi itu tertinggal di dalam piring. Jadi mesti bersih. Kita melihat perilaku orang tua kita dulu ya. Kalau ndulang ke anak-anaknya, anaknya nggak habis, itu biasanya ibunya itu yang menghabiskan itu ya. Jadi nggak tersisa makanan yang diberikan pada anaknya. Tapi ibu-ibu sekarang apa masih bisa begitu? Ya, banyak yang merasa jijik itu ya menghabiskan makanan anaknya. Tapi kalau kita melihat ibu-ibu kita dulu, ya, itu kalau ndulang anaknya nggak habis, yang menghabiskan, ya, yang menghabiskan. Nah ini kan termasuk bagaimana menjalani prinsip-prinsip menghindari tabdzir ini di dalam mengkonsumsi makanan. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menguatkan, menambahi. Hadanallahu ya kumajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Agus telah memberikan pencerahan luar biasa sekali kepada kita semua pada pagi hari ini berkenaan dengan perilaku tabdzir, dan luar biasa sekali tadi telah dipaparkan berdasarkan data juga, artinya secara tidak sadar bahwa kita sendiri mungkin umumnya masyarakat Indonesia masih banyak sekali berperilaku tabdzir dalam hal makanan.